أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, keringanan langkah, kelapangan waktu untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cara ini, dengan cara menuntut ilmu ini, di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya setiap amal yang kita kerjakan didasari dengan ilmu. Setiap amal soleh yang kita harapkan ganjaran di sana, semua itu didasarkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian diterimalah amal-amal kita dan dijadikan kita golongan orang-orang yang beruntung. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, kitab yang menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana sebagaimana pernah kita katakan sebelumnya, tidak semua kebiasaan orang jahiliyah itu buruk. Tidak semua kebiasaan orang jahiliyah itu salah. Namun datangnya Islam adalah melanjutkan perkara-perkara yang baik dari orang-orang jahiliyah, seperti kebiasaan mereka suka menyambung tali silaturahim, kebiasaan mereka menghormati kepada orang tua mereka, dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Ini dilanjutkan dalam Islam, dikuatkan lagi melalui ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan bagi yang beramal soleh. Namun di sana ada kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang dengan datangnya Islam kebiasaan tersebut dibongkar bahwasanya itu adalah kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak layak dilanjutkan. Karena jika dilanjutkan, ini akan bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tahu setiap yang bertentangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang berakibat buruk kepada manusia itu sendiri. Dan apapun yang bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala akan berakibat baik bagi
manusia itu sendiri. Inilah yang harus kita fahami, bahwasanya semua yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk kita itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kebaikan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, seandainya saja seluruh manusia ini imannya, standarnya atau rata-ratanya itu semua sama seperti iman orang yang terbaik di atas muka bumi ini, niscaya itu sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, seandainya di atas muka bumi ini hati manusia itu semuanya buruk, seperti hati manusia yang paling buruk di atas muka bumi ini sekalipun, itu sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah Ta'ala. Semua yang dilakukan oleh manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Apapun yang dilakukan oleh makhluk Allah yang mukallaf, yaitu dari jin dan manusia, itu semua akan kembali kepada mereka sendiri. Tidak ada sama sekali keuntungan ataupun manfaat, apalagi mudarat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan datangnya Islam, maka kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang telah dihapuskan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, nah inilah dikhabarkan kepada kita, disampaikan kepada kita untuk jangan diulang kembali kebiasaan buruk tersebut. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya akan buruklah akibat dari generasi yang tumbuh tapi mereka tidak mengenal tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maksud beliau apa? Maksud beliau adalah bagi orang-orang yang tidak mengenal sejarah, orang-orang yang tidak mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah, orang-orang seperti ini, generasi seperti ini adalah generasi yang bisa mengulang kembali sejarah itu. Terjatuh lagi dalam perbuatan jahiliyah, kembali lagi seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan mereka tak sadar, mereka tak mengetahui bahwasanya sebenarnya kebiasaan seperti itu sudah dihapuskan di dalam Islam. Tapi karena kejahilannya, kembali ia ulang lagi metode-metode jahiliyah yang akhirnya membuat carut marut kembali kondisi dunia. Nah, inilah kenapa kita belajar terus tentang kondisi-kondisi orang jahiliyah, agar jangan sampai lagi kembali kepada kita. Kita tahu itu salah, kita tahu bahwasanya itu sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW, maka di kemudian hari jangan kita ulang kembali kesalahan tersebut. Ya, cukuplah orang-orang terdahulu kesalahan bagi mereka. Ya, kemudian kita yang hidup di sekarang ini menjadi umat Rasulullah SAW, jangan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Karena kalau kita ulangi kesalahan yang sama, maka keburukan yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka, bisa saja Allah Ta'ala timpakan kepada umat yang sekarang ini. Apa yang sudah mereka dapatkan dari laknat Allah Ta'ala, kebencian Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala, itu bisa juga ditimpakan kepada umat yang sekarang ini. Karena mereka melakukan sebab yang sama, bisa jadi juga mereka mendapatkan akibat yang sama. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita juga berpikir bahwasanya seandainya kita beramal sepertinya amal para sahabat, seandainya kita berbuat seperti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atau minimal berusaha menjadi seperti mereka, yang kita harapkan juga demikian. Apa yang mereka dapatkan, itu juga kita dapatkan. Apa yang sudah mereka dapatkan? Ridho Allah Ta'ala. Apa yang mereka sudah dapatkan? Janji surganya Allah Ta'ala. Sebagian mereka dipastikan oleh Rasulullah SAW pasti masuk surga. Maka ketika kita menempuh jalan itu seperti yang mereka lakukan, maka kita punya harapan besar. Ya, kita punya harapan besar, kita pun mendapatkan seperti yang mereka dapatkan dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja dalam kehidupan kita di dunia ini, ya. Sesuatu yang buruk akan berakibat buruk, sesuatu yang baik akan berakibat baik. Al jaza'u min jinsil amal.
pahala itu atau ganjaran itu sesuai dengan kadar amalnya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke poin yang ke-17 ya. Bahwasanya orang-orang jahiliyah terdahulu menisbatkan keburukan mereka, menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. Ya. Kemarin kita bahas contohnya siapa? Mereka nisbatkan perbuatan mereka yang mana dinisbatkan kepada nabi siapa? Apa? Mereka nisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Dari sisi mana mereka nisbatkan kepada Nabi Ibrahim? Bahwasanya ya, mereka merasa keturunan dari Nabi Ibrahim, ya, keturunan dari orang suci gitu. Maka mereka menganggap perbuatan mereka juga perbuatan yang seperti Nabi Ibrahim. Padahal tidak ya, kenyataannya tidak demikian. Lalu yang lainnya, Nabi siapa lagi contohnya? Nabi Sulaiman dari sisi apa? Dari sisi Dari sisi mana nisbat mereka kepada Nabi Sulaiman? Hah? Dari Dari mana? Cemananya ini. Dari sisi mereka berbuat sihir ya. Dari sisi mereka berbuat sihir. Mereka menghalalkan sihir di kalangan mereka karena menganggap Nabi Sulaiman mendapatkan kekuatannya, kekuasaannya dengan cara sihir. Mereka menuduhkan hal demikian. Baik. Di poin yang ke-18 ini masih ada kaitannya dengan poin 17 tadi. Baik, kita baca poin yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Penisbatan mereka terhadap para nabi disertai perselisihan terhadap mereka. Al-mas'alatu tsaminata asyrata, masalah yang ke-18. Tanaquduhum, mereka bertentangan fil intisabi dalam penisbatan. Yantasibuna ila Ibrahima, mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim. Yantasibuna ila Ibrahima, mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim. Ma'a izharihim, disertai zahirnya mereka, disertai zahirnya mereka tarkat tibaihi, meninggalkan ittiba kepada mereka, atau meninggalkan mengikuti cara beragama mereka. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. At-tanaqud fil intisab, ya, bertentangan dalam penisbatan. Kita dikatakan menisbahkan diri kepada sesuatu karena ada kemiripan. Ya, contoh seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya. Biasanya kenapa? Salah satunya adalah mirip. Ya, salah satunya mirip. Ini di luar nanti ada hubungan terbukti dengan kakak, akte segala macam, tapi secara zahir yang nampak apa? Kenapa anak ini dikatakan ada hubungan dengan ayahnya? Dari sisi mirip, ya kan? Wajahnya mirip, perawakannya mirip,
cara bicaranya mirip, ya kan antum mirip kan sama anak antum kan? Ada yang nggak mirip? Nanti gawat kalau nggak mirip. Makanya seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya. Salah satunya kenapa bisa demikian? Karena adanya kemiripan. Ya, walaupun mungkin nggak sama antum, mungkin sama kakeknya, sama ayah kita. Bisa jadi. Atau mungkin ke buyut kita. Kan kejadian tuh di zaman Rasulullah SAW, seorang yang Arab, ya kan, putih-putih, ternyata anaknya keling, ya kan? Anaknya hitam. Maka si ayah pun suami dari ibunya ini marah gitu kan, menuduh istrinya ini sudah selingkuh, ya kan? Istrinya benar-benar bersumpah, saya nggak pernah selingkuh, cuma kamu, gitu kan. Suamiku ya kamu dan berhubungan cuma sama kamu. Jadi anak kita kok keling, ya entah gitu kan. Kok bisa keling? Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, apa jawaban beliau? Nah, jawaban beliau adalah kamu punya, Rasulullah tuh suka mengambil permisalan ya. Makanya kita dalam menjelaskan kadang-kadang butuh permisalan biar lebih mudah difahami. Rasulullah misalkan kepada unta, karena orang ini punya, orang Arab kan rata-rata ternaknya unta. Kamu punya unta kan ya? Punya kan. Untanya warnanya apa? Warna apa tuh biasa unta itu? Warna coklat ya. Biasanya warna coklat. Ada enggak yang belang? Ada katanya. Loh kenapa belang? Karena keturunan sebelumnya ada yang warnanya juga belang gitu kan. Nah itu kata Rasul. Nah begitu memang keturunan kita tuh selalu begitu. Jadi jangan mentang-mentang ayahnya putih, ibunya putih, lahir hitam, itu anak orang. Belum tentu. Tengok kakeknya ada nggak yang hitam? Ternyata setelah dirunut ada buyutnya yang orang hitam dulunya, kulitnya hitam. Nah, makanya wajar kalau sekarang ada keturunannya yang kulitnya berwarna hitam. Kalau sekarang kan disebut dengan ilmu gen ya. Ya ada gennya begitu. Jadi gen bawaan itu akan ikut terus gitu kan. Ya, terkadang turun ke anaknya secara langsung, terkadang juga turun ke cucunya, bisa jadi begitu. Nah inilah nisbah, itulah dikatakan nisbah. Kenapa kita menisbatkan diri kepada sesuatu? Karena adanya kemiripan. Nah gitu. Lihat orang-orang yang menisbatkan diri kepada pesepak bola misalnya kan. Biar dia dikatakan mirip sama pemain sepak bola itu, apa yang dia lakukan? Belagak mirip kan? Belagak mirip, walaupun gak mirip-mirip juga gitu. Walaupun kadang gak mirip-mirip juga gitu kan. Pengen mirip kayak Ronaldo misalnya. Beli baju tulisannya Ronaldo, nomornya berapa? 7 ya, sama nomornya 7 ya kan. Beli sepatu mereknya sama gitu kan, entah apalah mereknya sepatunya gitu kan. Wah, rambutnya pun sama gitu, dimirip-miripkan gitu kan. Ya, kenapa demikian? Karena ketika seorang menisbatkan sesuatu kepada dirinya, alasannya apa? Karena ada kemiripan. Nah ini yang janggal terjadi kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman dahulu, ya kan? Orang-orang jahiliyah ya. Mereka mengatakan mereka itu mirip dengan Nabi Ibrahim, ya kan? Mereka menyatakan diri mereka itu beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim, tapi pada kenyataannya yang mereka lakukan itu bertentangan. Tentangan dari sisi apa? Kemarin anak katakan Nabi Ibrahim agamanya apa? Hanif, ya. Agama Nabi Ibrahim dikenal mereka dengan agama Hanif. Agama Hanif itu agama seperti apa? Lurus maksudnya cuman sih. Ya, mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Itu mereka tahu semua. Bahwasanya, kan Anda jelaskan kemarin, bahwasanya di kalangan jahiliyah itu yang dikenal adalah yang punya agama, yang punya kitab itu adalah mereka beragama Yahudi, yang berpegang teguh kepada Taurat, agama Nasrani, yang berpegang teguh kepada Injil. Satu lagi yang nggak kesini nggak kesana, mereka menyebut dirinya sebagai agama Hanif, pengikut Nabi Ibrahim. Ya, yang Hanif inilah salah satunya itu siapa? Waraqah bin Naufal misalnya, ya, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Dia yang memilih agama Hanif. Saya nggak mau ikut
dengan pengikut orang Yahudi yang sekarang, walaupun mereka mengaku ahli kitab, tidak juga seperti Nasrani, tapi dia mengikut agama yang Hanif, Waraqah bin Naufal, walaupun dia belum sempat menyatakan syahadatnya kepada Rasulullah SAW, lalu sudah meninggal. Nah, begitu. Nah, jadi agamanya Nabi Ibrahim itu sudah masyhur di zaman itu, yaitu beragama dengan agama yang Hanif, mentauhidkan Allah Ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun cara ibadahnya mereka juga nggak jelas, tapi mereka faham bahwasanya beribadah itu hanya kepada Allah Ta'ala, maka mereka nggak mau tunduk kepada patung, tidak mau tunduk kepada selain Allah Ta'ala, itu nggak mau. Tapi cara ibadah mereka memang belum terjelaskan bagaimana cara ibadahnya. Ya, kalau dalam Islam kan sudah dijelaskan tentang sholat, adanya puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi mereka beragama Hanif itu dikenal, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang jahiliyah tidak mau mengikuti agama yang Hanif ini. Cuma secara lisan ngaku-ngaku pengikut Nabi Ibrahim. Itu kan aneh berarti ya. Aneh gitu. Keanehan lagi misalnya apa? Begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui kiblat, tidak mau mengakui Ka'bah sebagai kiblat, dan mereka nggak mau melaksanakan ibadah haji, nggak mau. Pernah rupanya dengar haji orang Yahudi ke Ka'bah? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah. Kemana mereka kiblatnya? Kemana? Iya, ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Mereka sana gitu. Mereka ke arah sana malah, makanya sampai sekarang tuh kan mau diambil terus. Begitu. Jadi mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi Ibrahim, tapi ajaran Nabi Ibrahim enggak diikuti. Haji dia enggak. Ka'bah sebagai kiblat pun enggak mau mereka ngakuin. Dan Allah Ta'ala jelaskan berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lin-nas wa hudal lil alamin. Sungguh rumah pertama kali yang diletakkan bagi manusia untuk peribadahan ya. Jadi tempat yang pertama kali Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini memang tempatnya untuk beribadah. Cuma satu yang pertama itu, yaitu adalah di Mekah, di Bakkah. Ya, nama lain Makkah itu adalah Bakkah. Ada yang menggunakan huruf mim, menggunakan huruf ba, tapi maksudnya sama, Makkah. Mubarakan wa hudal lil alamin, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi segenap alam. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di dalamnya ada ayat-ayat, ada bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat jelas. Begitu juga di sana ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tahu? Oh ya. Yang pernah ke Mekah, jadi ada kotak Mekah, kotak Ka'bah itu sebelah mananya? Sampingnya ya, ada maqam Ibrahim. Kenapa dikatakan maqam Ibrahim? Kenapa disebut maqam Ibrahim? Apa itu kuburan Nabi Ibrahim? Ya kan kita sebut sekarang kuburan itu apa? Makam ya, makam. Kan, maka gara-gara itulah orang Indonesia menganggap maqam Ibrahim itu adalah kuburan Nabi Ibrahim. Naudzubillah ya. Padahal itu apa? Ya, tempat berpijaknya ya, Nabi Ibrahim alaihi salam dalam rangka membangun Ka'bah. Itu tempat berpijaknya. Maqam dalam bahasa artinya tempat berdiri. Nah, di sini kata makam dijadikan apa? Tempat golek. Tempat golek-golek ya kan? Padahal makom itu kalau dalam bahasa Arab artinya tempat berdiri. Ya, di Indonesia makam jadi tempat bergolek. Ya, itu jadi ya begitulah ya. Namanya juga bahasa serapan. Kadang agak nyeleneh-nyeleneh sedikit ya, begitulah gitu kan. Jadi makam di Indonesia itu artinya kuburan ya. Jadi kalau Arabnya namanya makbarah ya, atau kubur. Makbarah yaitu tempat dikubur. Tapi di sini jadi namanya makam. Makanya wajar tuh kalau ada yang pernah ke sana
lihat tuh, itulah yang lucunya itu. Ngambil berkah di makom Ibrahim. Nah, itu tempat pijak-pijaknya tuh dicium-cium, ente apa isinya gitu kan. Loh, ala ya isinya cuma batu tempat pijaknya. Ya gitu aja, tapi waduh hebohnya itu di putaran kecil itu banyak sekali yang berkerumun di situ sehingga mengakibatkan putaran tawaf kadang terhambat di situ di makom Ibrahim itu. Sholat di situ macam-macam lah ya. Pokoknya kalau dari segi apa ya, penemuan-penemuan baru di dalam agama tuh Indonesia termasuk punya nomor lah ya. Punya nomor ya kan. Penemuan baru dalam ibadah cuma ada di Indonesia. Ya kan cuma Indonesia yang proklamasi di SAI. Cuma orang Indonesia yang ada begitu. Negara lain nggak ada proklamasi kemerdekaannya di Safa Marwah. Itu ada, Pancasila pun di sana ada. Nah gitu ya. Jadi makom Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke dalamnya maka dia dijamin keamanannya. Ya, jadi dijamin. Makanya di tanah haram itu semua terjamin. Jangankan manusia, hewan saja pun tidak boleh dibunuh. Rumputnya pun nggak boleh diganggu kalau udah di tanah haram. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah wajib atas manusia melakukan haji ke Baitullah barang siapa yang mampu menuju ke sana atau memiliki jalan kemampuan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur, sungguh Allah Ta'ala itu maha tidak butuh dari segenap alam. Nah di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang ditentang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka menisbatkan diri mereka sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sisi lain mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, inilah salah satu karakter atau sifatnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Aplikasinya sekarang seperti apa? Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Menisbatkan diri kepada sesuatu yang kaitannya agama ya. Menisbatkan diri dengan sesuatu di dalam agama ini, tapi mereka sendiri tidak melakukan konsekuensi dari penisbatan itu. Contohnya apa? Apa? Nyembah kubur. Yang lainnya apa? Yang kasih contoh real. Menisbatkan diri kepada sesuatu di dalam beragama, tapi mereka tidak melakukannya atau bertentangan dalam perbuatannya. Mengaku ya, tapi perbuatannya bertentangan dengan. Contohnya apa? Yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Hah? Tahlilan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tawaf di Karbala. Mereka mengaku apa nisbatnya? Mereka Ahlul Bait. Tawafnya di Karbala. Sinkronnya kemana? Tawaf dengan mengaku Ahlul Bait. Contohnya nih misalnya ya, seperti orang-orang Rafidhah itu, orang-orang Syiah mengaku cinta ahli bait ya kan. Cinta Ahlul Bait. Tapi mereka mencaci maki Umar bin Khattab, mencaci Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Apakah baik Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan masuk ahli bait atau tidak? Abu Bakar dari mana ahli baitnya? Mertua Rasulullah SAW. Mertuanya. Kan keluarga itu namanya, keluarga dekat. Mertuanya. Antum rela kira-kira nikahi anaknya tapi mertuanya caci maki orang gitu. Artinya mama dia tuh dicaci maki orang. Antum diam aja gitu. Ya biarlah mama dia kok, bukan mamaku gitu. Rela enggak kira-kira? Enggak kan? Enggak lah, paling enggak istri antum makan marah-marah. Bang. Katanya sayang sama aku, mamaku disikat orang nanti diem aja gitu kan. Paling kan istrinya kan marah kan.
Ya artinya apa? Keluarga kan? Keluarga. Umar bin Khattab ahli bait atau tidak? Dari sisi mana? Dari sisi mana Umar bin Khattab? Mertuanya juga, mertua Rasulullah SAW. Siapa anak Umar yang menikah dengan Rasulullah SAW? Hah? Hafsah. Ya, Hafsah binti Umar bin Khattab. Itu istri Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika meninggal suami dari Hafsah radhiyallahu anha, maka Umar menawarkan awal pertama kali kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq kan? Abu Bakar ditawarkan kepada Abu Bakar untuk dinikahi, tapi Abu Bakar diam, bukan nolak ya. Abu Bakar diam, nggak berani komen. Kenapa Abu Bakar nggak berani komen? Kenapa? Kenapa? Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq tahu nama Hafsah pernah disebut-sebut Rasulullah, gitu. Ya kan kalau disebut-sebut ada hati ya, ada hati. Jadi nggak berani Abu Bakar ngomen. Nanti ya sebenarnya mau Abu Bakar ya. Siapa yang nggak mau sekelas Hafsah binti Umar kok ditolak gitu kan? Jandanya pun tapi masih akhlaknya, kesolehannya masya Allah. Nggak penting wajahnya gitu. Jadi jangan wajahnya yang dipikirin. Tapi kesolehannya anak Umar masya Allah, ya kan? Abu Bakar nggak berani nolak itu sebenarnya. Cuma karena namanya disebut-sebut Rasulullah SAW segen ya. Segen. Makanya besok-besok antum jangan kayak gitu sama ustadznya ya. Enggak ya. Ya itu kan Rasulullah gitu. Saingan sama ustadz biasa aja gitu kan. Bener ya, iya kan. Ya mana tahu kan ada akhwat yang kalibernya hafizoh ya kan. Masya Allah dikenal dengan kebaikan dan kesolehannya gitu ya. Ya, kalau untuk yang kayak gitu saingan sama ustadz pun jadi gitu. Antum nggak sopan antum ya sama ustadz kayak gitu antum. Nggak lihat antum kisahnya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW gitu kan. Ya tahu ya, tapi kan itu Rasulullah. Dalam hal ini anak nggak mau lah ketinggalan kan gitu. Ini nggak masalah ya. Baik, jadi begitu. Umar bin Khattab ini adalah mertuanya Rasulullah SAW, ahlul bait juga. Utsman ahlul bait atau bukan? Dari sisi mana? Iya, menantunya Rasulullah SAW, bahkan dua putri Rasulullah SAW bersama Utsman. Siapa itu? Ummu Kulsum dan Ruqayyah ya. Ummu Kulsum dan Ruqayyah binti Rasulullah SAW dapat dua anak Rasulullah SAW. Ya, makanya gelar dari Utsman apa? Dzunnurain ya, benar. Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya apa? Dua anak Rasulullah SAW menikah dengan Utsman bin Affan yang nggak ada sahabat lain punya kayak gitu. Ali cuma satu ya kan, nggak banyak-banyak. Lainnya cuma satu-satu. Utsman bin Affan dapat dua. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan, orang-orang Rafidhah ini, orang Syiah ini mengatakan cinta ahlul bait, tapi mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Umar bin Khattab, mencaci maki Utsman bin Affan, padahal ketiganya ini termasuk ahli bait. Apa enggak bertentangan namanya kan? Bertentangan. Katanya cinta ahlul bait, di sisi lain dia mencaci maki bagian dari ahlul bait. Begitu. Itu contohnya ya. Jadi sangat bertentangan. Contoh lain apa? Contoh lain, ya bertentangan tuh antara penisbatan mereka mengaku ini padahal dari perbuatannya nggak jelas. Tadi benar sih ada yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, cuma belum bisa ngasih contohnya. Khawarij, taib. Apa nisbatan mereka? Apa nisbahnya dan apa perbuatannya gitu? Apa nisbahnya? Mengaku ahli bait. Khawarij mengaku ahli bait. Enggak. Mengaku ahli sunnah. Siapa? Khawarij tadi mengaku ahli sunnah, tapi perbuatannya ya apa?
mengkafirkan pelaku dosa besar. Baik, bisa ya. Jadi orang-orang Khawarij ya kan, mereka menyatakan dirinya adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya mereka mengaku sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, tapi dalam prakteknya mereka mengkafirkan kelompok yang sebenarnya belum sampai derajat kufur. Artinya mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, pelaku dosa besar mereka kafirkan. Baik, itu yang gulatnya atau yang bagian paling berlebihannya di antara orang-orang Khawarij. Nah, contoh lainnya sekarang misal di zaman kita ini banyak orang yang mengaku contohnya mazhab Syafi'iyah. Ya kan? Ini afwan nih, mungkin ada yang menisbatkan seperti itu. Ya, tapi ini bukan sifatnya menjelek-jelekkan, tidak. Tapi bisa menjadi koreksi gitu kan. Ketika menisbatkan diri kepada Asy-Syafi'i, misalnya kepada Imam Asy-Syafi'i, betul enggak secara perbuatan plek dengan Imam Syafi'i? Nah gitu. Kan tadi aja kalau mazhabnya Ronaldo aja, dari baju, sepatu, gaya lari segala macam berusaha mirip Ronaldo kan. Nah, ketika mazhabnya mengatakan mengikuti Imam Syafi'i, benar nggak merujuk akidahnya, ya kan, cara ibadahnya, ya, metode beragamanya, sesuai nggak dengan Imam Syafi'i? Nah, ini yang terkadang tidak sesuai antara pengakuan dengan buktinya. Ya, kalau Imam Syafi'i jelas dikenal sebagai akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Imam Syafi'i masyhur ya, dari kitab-kitabnya kalau dibaca adalah sangat berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sisi fikih beliau sendiri pun dalam pola pikirnya beliaulah yang mengatakan bahwasanya idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Itu Imam Syafi'i, mazhab beliau itu begitu. Karena kalimat yang beliau katakan begitu. Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Nah, kalau jujur dengan nisbatnya kepada Imam Syafi'i, seharusnya baik akidah ataupun pola pikirnya dalam beragama ini merujuklah kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan lebih besar lagi adalah ketika menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, ya kan? Mengaku cinta Rasulullah SAW, mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW. Baik, ini adalah pengakuan. Ini adalah pengakuan penisbatan. Menisbatkan dirinya adalah pengikut Rasulullah SAW. Namanya ngikut, ya kan? Namanya ngikut. Kita tahu ya bahasa ngikut, ittiba, ya bahasa Arabnya ngikut. Ya ikut, belok-belok, lurus-lurus, ngerem-ngerem, jalan-jalan, ya kan? Apakah antum ketika misalnya punya teman, yuk kita jalan bareng ke Brastagi misalnya. Karena nih orang nggak tahu jalan ke Brastagi, maka kita katakan apa? Udah ikuti saja aku, kan gampang gitu ya, ikuti aja aku. Nah, sama-sama naik sepeda motor misalnya, udah ikut aja, ngekor aja di belakang. Kalau aku belok-belok, aku maju-maju ya kan. Nanti kalau aku berhenti, kau berhenti juga, biar nggak nyasar. Lalu kemudian di jalan, ya kan, di jalan tuh di simpang mana misalnya, di simpang Pemda, ya kan. Awak lurus ke arah Pancur Batu, dia belok ke kanan simpang Pemda, kira-kira, ya kan? Antum kejar nggak? Kejar kan? Kenapa? Kasihan kan, takut sesat kan? Kejar balik. Kok belok? Udah bilang ngikut, belok kan. Kupikir belok katanya. Cuman kupikir belok. Udah kau tengok aku mau lurus, kau bilang belok pula katanya. Kayaknya belok lah, kau yang salah katanya. Aduh. Kau yang tahu apa? Aku yang tahu jadinya ini jalannya itu kan. Katanya tadi nggak tahu jalan ke Brastagi. Udah ku ajak suruh ngikut, kau pula belok. Kau tahu sebenarnya nggak sih? Ya aku nggak tahu. Terus kok belok katanya? Kayaknya yang belok yang pas ini katanya. Walah. Kalau kau belok kau balik lagi ke Medan lain kan. Kau bukan orang Medan pura-pura. So tau lah kan gitu ya. Artinya begitulah istilahnya ngikut kan. Namanya ngikut itu ya udah pasrah sama orang yang tahu. Ketika antum nggak tahu mana Brastagi, maka ya udah pasrah. Ya kan? Berusaha untuk deket kan terus gitu biar nggak kepotong orang gitu kan, biar nggak
hilang jejak itu kan ngikut terus, itu namanya ngikut. Itulah ittiba. Begitulah kita mengittiba seseorang, mengikut, menjadi pengikut ya. Karena kita nggak tahu arah, memang pada dasarnya kita nggak tahu arahnya. Jadi jangan sotoy gitu kan, jangan sok tahu, mau belok-belok suka-suka itu kan. Alah, tiba di simpang dia mau berhenti kan, misalnya orang berhenti mau beli makanan kah atau mau buang air kecil sebentar kah ke toilet kan, lalu antum terabas saja tuh, udahlah kau berhenti pula, pula lanjut katanya. Itu ittiba atau enggak namanya? Enggak. Antum gimana kalau lihat orang yang kebablasan tuh? Kan antum kejar juga kan, mana tuh kawan gitu kan, katanya mau ngikut, nggak tahu beras lagi, awal ditinggalnya gitu. Tanya orang rupanya dia terus rupanya. Kejar kan, kejar, kasih tahu, kau katanya mau ngikut, pula kau lewati aku, nanti cemana kalau belok kita beda jalan. Nah kan begitu ya kawan. Nah itulah namanya ittiba, itulah namanya ngikut. Maka ketika seorang mengaku pengikut Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan? Udah pasrah. Kan pasrah tuh. Kata Rasulullah lakukan, lakukan. Kata Rasulullah tinggalkan, tinggalkan. Simpel ya? Simpel. Kan agama itu cuma antara dua itu saja. Agama ini kalau tidak bentuknya perintah, bentuknya adalah larangan. Maka laksanakan perintah, tinggalkan larangan, selesai urusannya. Anda menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia. Makanya dalam ayat kan disebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Orang-orang ya, orang-orang yang terdahulu ya, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kira-kira tadi tuh ngikut sampai tengah jalan, dia belok sendiri, dia berhenti suka hati gitu kan, apakah ini pengikut yang ihsan? Enggak, ini pengikut yang dablek namanya itu. Pengikut tapi bandel kali gitu kan. Udah dibilang belok, dia malah lurus. Terpaksa awak cicing-cicing balik lagi ngejar dia. Belok, kau lurus pula kan. Belok ini gitu kan. Bayangin aja di tikungan tajam itu, awak belok dia lurus. Iya nyemplung tuh kawan gitu kan. Nyemplung kan. Di tikungan Tirtanadi. Awak belok kan patang ini. Dia kok belok tuh kawan? Ini kabut, di depan kan kabut, ya kabut nggak nampak gitu. Awak belok, udah bilang belok, udah dikasih sen belok. Kawan ini kayaknya depan itulah jalan, jalan potong tuh. Iya jalan potong, tapi lewat bawah ente kan gitu. Jadi begitulah namanya ittiba bi ihsan ya. Kalau kita mau ngikuti dengan baik ya ikut, nggak usah payah-payah, nggak usah terlalu banyak ngomong, banyak melakukan kreasi di jalan. Udah ikut aja, namanya juga nggak tahu kan. Kan kita tahu Rasulullah SAW itu mengajak kita menuju surga, dan tujuan kita juga pengen masuk surga. Jalannya cemana? Udah ikut Rasulullah. Begitu beliau jalan-jalan, ya, perintah untuk laksanakan, katanya larangan, tinggalkan, selesai. Ini tinggal itu aja ya ikhwah. Ya berarti tugas kita tinggal melihat rambu-rambu itu. Tugas kita sebagai pengikut Rasulullah SAW adalah melihat rambu-rambu itu. Mana yang Rasulullah perintahkan dan mana yang Rasulullah SAW larang. Udah, itu belajar. Satu saat kita kebablasan misalnya, nggak tahu aku pikir nggak ada perintahnya kayak gini, makanya nggak aku kerjain. Ya udah, tinggal rujuk ya kan, karena nggak tahu sebelumnya. Udah, tinggal rujuk. Yang sebelumnya nggak dikerjain, sekarang dikerjain. Lalu ada yang kebablasan, waduh nggak tahu pula aku semalam itu dilarang. Ternyata ada hadisnya, ternyata ada ayatnya yang melarang. Ya udah rujuk, tinggal balik lagi kan, namanya juga salah. Tinggal rujuk balik. Kalau udah jelas ayatnya, jelas hadisnya, apalagi ceritanya. Ya udah tinggal balik ya kan. Kalau udah dikasih tahu tuh di simpang Pemda ente belok ke kanan, orang mau ke Pancur sana, woi salah kan. Loh kenapa? Itu di simpang Pemda itu kalau ke sana, ente balik lagi ke Medan dengan. Yang kalau mau ke Beras lagi kita ini lurus arah Pancur Batu. Oh iya udah ikut balik, nggak masalah. Walaupun udah sempat bablas tadi kan, sekian meter gitu kan udah bablas, ya nggak apa-apa balik lagi. Walaupun ya kan ngabis-ngabisi bensin jadinya kan, ngabis-ngabisi tenaga kawan ya kan, ngabisi bensin sendiri. Paksa akomodasi agak nambah jadinya kan. Tapi kan nggak apa-apa.
Daripada terus bablas muter-muter Medan lagi kok sampai lapangan Merdeka lagi ya kan. Mana gunungnya? Kok pada gedung-gedung lagi, balik lagi ke Setiabudi lagi kan. Ya gitu. Jadi ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika kita menisbahkan diri sebagai pengikut Rasulullah SAW, ya, ketika kita menisbatkan diri kita, mengembalikan agama atau yang kita lakukan ini kepada Rasulullah SAW, maka jujurlah dengan nisbat itu. Ya, jujurlah dengan nisbat itu. Dan kita memang dilarang menisbatkan diri kepada selain Rasulullah SAW, sesama makhluk ya. Karena kalau selain Rasulullah SAW itu berpotensi salah, punya potensi salah. Sekali berulama sekalipun ya, masih punya potensi salah. Tapi kalau Rasulullah SAW, insya Allah potensi salahnya sudah di cover oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau salah, Allah yang tegur. Ketika beliau salah berbicara, salah dalam berbuat, itu pasti langsung ditegur dan langsung diperbaiki. Beda dengan manusia yang lainnya. Ketika dia mengakukan kesalahan, ya kalau ada yang negur, ditegur. Kalau nggak ada yang negur, lanjut, ya kan? Bablas dia jadinya. Begitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jujurlah dalam penisbatan itu, ya. Benarlah bagaimana cara menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga jalan yang kita lakukan itu benar-benar nisbat yang enggak main-main, ya. Jadi jangan kayak orang Yahudi menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, ya. Orang-orang jahiliyah menisbatkan agama mereka dengan Nabi Ibrahim, tapi prakteknya yang mereka lakukan tidak seperti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu jangan kena di kita. Menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, mengaku pengikut Rasulullah SAW, tapi dibuktikan prakteknya nggak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan namanya apa? Nisbah dusta ya, nisbah yang dusta. Hanya pengakuan-pengakuan belaka, lagaknya aja kan, bahasa Medan itu lagakmu aja kayak Ronaldo, padahal ya mukamu yang nggak mirip, main bolamu ya payah, nggak pernah buat cetak gol, lagaknya kayak Ronaldo gitu. Itu kalau nisbahnya kepada Ronaldo. Tapi kalau nisbahnya kepada Rasulullah SAW kan itu tadi, kan? Kalau inti benar nisbahnya kepada Rasulullah SAW, ini perintah Rasulullah, ini larangan Rasulullah SAW. Ya kalau perintahnya ya dilaksanain, larangannya ya ditinggalin, ya begitu namanya kalau nisbah kita ya kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Adapun kadang-kadang salah itu wajar, itu manusiawi, ya itu manusiawi. Kadang kita nggak tahu perintahnya sehingga belum melaksanakannya, ya sudah tinggal perbaiki, mulailah untuk melaksanakannya. Tapi ketika misalnya juga larangannya karena kita nggak tahu, diterabas saja tuh larangannya, ya sudah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni kesalahan itu. Sekarang apa yang dilakukan? Ya udah taubat, tinggalkan, kembali ke jalan yang lurus. Ya mudah sebenarnya. Wah resikonya fatal Ustaz. Nanti kalau anak tinggalin, hancur ekonomi anak gitu kan. Nanti kalau anak laksanakan ini, hancur keluarga anak. Loh emangnya Allah Ta'ala itu memerintahkan sesuatu untuk menghancurkan kita rupanya? Enggak, untuk memperbaiki kita. Contoh misalnya, antum di jalanan, ban antum kena paku misalnya, bocor jadinya kan, bocor. Ketika antum bawa ban ini sepeda motor itu ke tukang tempel ban, apa yang dia lakukan? Dibongkar ban antum kan? Pak, apa hubungannya? Yang bocor ini, yang bapak bongkar bannya semua. Apa kata tukang tempel bannya kira-kira? Ya? Kau tempel sendiri sana kan gitu. Bawa pulang kau tempel sendiri. Ya memang kalau mau nempel bannya dibongkar dulu bannya kan, dicopot dulu ban luarnya, tarik ban dalamnya kan, baru cari mana yang bocor. Nanti dipasang balik. Nah, baru bisa bagus tuh bannya. Kan gitu kan? Nggak sama ya kan. Antum punya sepeda motor bunyi kletek mesinnya gitu kan. Datang ke bengkel tuh, "Bang,
Entah cemana nih keretaku bunyi kletek nih kan. Entah kena apanya gitu kan. Oh, mungkin kena nih klepnya atau kena nih pistonnya, segala macem lah ya kan. Apa yang dia buat? Dibongkarin satu-satu kan. Loh, bang, apa ceritanya nih? Kok abang bongkar? Ya jadi mau cemana bang? Kan mau dibetulin kan? Bongkar dulu. Mana penyakitnya nanti ku betulin atau ku ganti alatnya, baru nanti hilang tuh suara kletek-kleteknya. Nah begitu memang kadang proses memperbaiki kita itu karena kita sudah salah, butuh cara yang khusus. Hingga antum digodok, dikelitik-kelitik, nah, beneran nggak nih orang gitu kan? Udah buat dosa sebelumnya sekian banyak itu, lalu tiba-tiba taubat, nggak ada tantangan sama sekali. Kok enak kali gitu kan? Kok enak kali gitu kan? Yang hatinya kayak para sahabat saja yang taubatnya itu sungguh-sungguh, apa yang dibuat Allah Ta'ala? Habis kan? Ada yang dibunuh, ada yang dihabisi keluarganya, ada yang hartanya dirampas, bahkan terusir dari kampungnya. Itu yang dilakukan Allah. Apakah kemudian kita mau katakan Allah nggak sayang sama taubat mereka, gitu kan? Allah nggak terima taubat mereka? Siapa bilang? Siapa yang berani bilang kayak begitu? Allah terima taubat mereka, tapi itulah proses memperbaiki kan? Itu namanya proses memperbaiki. Wajar kalau sudah sekian tahun kita melakukan kesalahan, sudah bergelimang dengan dosa, lalu kita mau memperbaiki diri, mau bertobat, sehingga menghentikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, lalu mulai melaksanakan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, lalu ada proses di sana yang membuat kita agak susah. Wajar nggak? Wajar. Ya kan? Wajar. Maka jangan heran, waduh ya Allah, aku udah tobat, udah aku lepaskan, nggak main riba lagi, kok sekarang jadi usahaku susah katanya. Emang dari siapa mengatakan ente bertaubat itu menjamin ekonomi? Carikan ayatnya. Ya kan? Bagi orang yang bertaubat, ku jamin ekonominya pasti akan senang gitu kan. Nggak ada. Tapi yang Allah Ta'ala janjikan apa? Kalau taubatnya taubatan nasuha, Allah kasih kelapangan hati. Itu janji Allah Ta'ala. Nggak dijanjiin harta, karena memang harta itu nggak mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu hina di hadapan Allah Ta'ala. Kalau cuma dikasih harta, nggak jaminan orang ini bakal bagus, bakal soleh. Ya, mungkin ada orang yang begitu taubat, dia tinggalkan riba misalnya, lalu beralih kepada yang halal, langsung berhasil juga gitu kan. Ada. Tapi nggak semua kan. Beda-beda ujiannya, beda-beda sisi perbaikannya itu beda-beda. Dan belum tentu ketika model-model kayak Anda dikasih harta lalu selamat. Nah, rata-rata dikasih harta pikirannya aneh-aneh gitu kan. Pikirannya aneh-aneh, loh bener. Anda pernah jumpa orang yang kayak OKB gitu kan. Ketimpa OKB, penyakit OKB apa? Orang kaya baru ya kan. Dia tiba-tiba kayak mendadak gitu. Bisnisnya yang dia bangun selama ini biasa-biasa aja. Lalu dalam waktu singkat entah kenapa melejit nggak karu-karuan. Keuntungannya itu ratusan kali lipat gitu. Sehingga rekeningnya itu penuh. Yang dulu bawa tas, yang dulu bawa duit itu di dompet itu kadang jarang penuhnya. Setelah itu dia bawa duit itu pakai tas ransel. Nggak cukup lagi itu dompet mas katanya. Kalau kuisi semua, ngelipatnya payah. Nah, jadi bawa duit itu udah pakai ransel bawaannya. Oh, udah ransel tuh. Antum bayangin tuh isi. Kalau udah ransel itu bawaannya berapa? Ya nggak ratus ribu lagi lah. Udah puluhan juta itu di dalam tasnya. Itu bawaannya tiap hari. Saking bisnisnya tiba-tiba melejit. Tapi itulah manusia. Kadang nggak siap dikasih harta. Begitu kayak mendadak, ya kan? Kata dia istilahnya itu kaget badan katanya. Kaget badan anak Ustaz katanya. Tiba-tiba punya duit banyak gini. Bingung untuk apa? Pigi-pigi entah kemana-mana. Ya kan? Pigi dia ke Bali. Sekeluarga besar dibawa semua. Ke hotel yang paling mewah di Bali. Terakhir apa? Nyesel dia seumur hidup. Udah habis puluhan juta Ustaz di sana katanya. Yang ku tengok apa? Waduh, enggak karu-karuan. Rugi katanya. Bukannya nikmati apa? Suasana, malah sibuk jaga anak, jaga istri. Wah, istighfar. Pula di hotel internasional di Bali yang termewah. Siapa yang tinggal di sana? Bule enggak jelas dengan. Capek dia istighfar ya, udah jangan ya. Capek dia malah takut. Nah, ya, jadi gitu. Belum tentu karena seseorang itu dikasih harta kemudian
selamat. Yang Allah janjikan apa? Kalau antum tobat, Allah Ta'ala kasih apa? Kelapangan hati. Lebih enak itu gitu kan, dikasih sikit bisa bersabar, menikmati, syukur, dikasih banyak pun bisa menggunakannya sesuai dengan jalan Allah Ta'ala. Jadi itu ya, jadi janganlah berkecil hati. Ustaz, ana taubat, ana berhenti dari perbuatan ana sebelumnya, kok hidup ana makin susah ya kan, makin payah segala macam. Sabar ya, kadang-kadang prosesnya memang begitu ya kan. Besi berkarat itu untuk menjadikannya besi murni lagi diapain? Dibakar kan, dengan 100 derajat bisa kurang. Bahkan kadang bilang 1000 derajat lu dibakar tuh besi, baru karatnya itu rontok, baliklah dia menjadi besi yang murni lagi. Nah, itu prosesnya. Besi ini gituin. Apalagi orang belum tahu kita karat di hati kita itu setebal apa udah selama ini. Disebabkan dosa dan kelalaian kita, nggak tahu tuh karat yang udah nempel di hati itu udah seperti apa gitu kan. Ya Allah yang Maha tahu. Nah, kalau udah kayak gini nih karatnya, ngeleburnya nih begini. Nah, itulah mungkin proses yang kita jalani itu, proses peleburan karat di hati kita itu. Agar hati kita bisa balik bersih lagi. Dan iya, sabar dalam proses pembersihan karat-karat itu. Sabar, kalau nggak sabar misalnya besi tadi dibakar baru sampai derajat 500, udah mau kabur tuh besinya. Balik bersih nggak karatnya? Enggak, ya tetap karatan. Nggak bersih jadinya. Ya, karena prosesnya tidak diselesaikan. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kalau kita jujur dalam menisbatkan diri kita kepada Rasulullah SAW, maka jujurlah, ya, jujurlah dengan nisbat itu. Ikuti benar-benar beliau dengan cara mengikuti yang baik. Apa yang beliau perintahkan laksanakan, apa yang beliau larang tinggalkan. Ya, simpel seperti itu. Kalau kita betul-betul mau menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi poinnya apa tadi? Nomor 18 adalah ya, penisbatan mereka yang bertentangan, ya. Contohnya apa? Yang di dalam kitab yang menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, padahal mereka bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim agamanya agama Hanif, sementara mereka berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, ya kan, menjadikan Allah Ta'ala 3, ya, ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, gitu, dan macam-macam yang lainnya. Dan mereka juga contohnya menentang ibadah haji, padahal yang melaksanakan haji pertama kali adalah Nabi Ibrahim, yang mengajarkan haji itu Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak mau mengikutinya, walaupun mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Dan yang kita laksanakan, yang kita rasakan sekarang itu tadi, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i, kepada ulama fulan, yang insya Allah mereka di atas hak, tapi apakah seperti itu amalan mereka? Tentunya kita kembali kepada Rasulullah SAW dalam penisbatan. Ya. Kita semua menisbatkan diri adalah pengikut Rasulullah SAW. Namun kita bertanya kepada diri sendiri, apakah nisbat kita kepada Rasulullah SAW itu sudah menjadi nisbat yang benar, atau hanya sekedar pemanis lisan saja di hadapan orang? Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang jujur, ya, dalam menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bisa sampai kemana Rasulullah SAW sudah sampai. Ya, kalaupun kita tak sampai seperti yang beliau lakukan selama hidupnya, tapi minimal kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jumpakan kita nanti bersama beliau SAW di akhirat kelak. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi